Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang kami cintai dan yang kami cintai dan yang kami cintai. Nuhibbukum fillah. Kita sudah mempelajari sholat yang boleh dijamak tapi tidak usah dikosor, yaitu di saat Anda berada di dalam perjalanan atau Anda menuju perjalanan, misalnya dari Jakarta Tangerang, Jakarta Bogor, lingkungan, atau dari orang Jakarta sekitar Jakarta juga, tapi kotanya jauh, perjalanan dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan dan sebagainya, yang keluar dari wilayah kecamatan, anggap saja keluar Anda, bukan di tempatnya sendiri, ke depan, bukan dianggap sebagai bepergian. Akan tapi yang kedua syaratnya harus ada dugaan macet. Ya, kemarin ada dugaan macet. Sehingga kalau Anda berada di dalam keadaan yang semacam itu, Anda mau melakukan bepergian, ternyata di sana ada dugaan macet, maka Anda boleh menjamak sholat saat itu. Contoh sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada contoh lagi yang belum kami hadirkan. Contoh, Anda di rumah, Anda di Bogor atau di Tangerang. Dari rumah, kemarin kami contohkan Anda di tengah jalan, mau pulang ke rumah. Sekarang yang dari rumah, ini kami lanjutkan. Anda dari rumah, di rumah waktu zuhur, Anda mau melakukan perjalanan ke Jakarta dari Tangerang. Saat jam 1 siang Anda melakukan sholat, Anda mau melakukan sholat zuhur. Cuman ada informasi, perjalanan bakal macet. Kalau Anda melakukan perjalanan nanti sampai Jakarta bisa maghrib. Apa yang terjadi? Asar bakal hilang. Kalau Anda menduga asar bakal hilang, maka Anda boleh melakukan sholat jamak di rumah Anda. Anda melakukan sholat jamak di rumah Anda sebelum berangkat. Karena Anda punya dugaan, dapat informasi, telepon atau berita radio, bahwasanya Jakarta macet berat, jalan Tangerang Jakarta bakal macet. Dugaan saja, tidak yakin, tidak usah melihat, dugaan ada informasi, maka Anda sudah boleh melakukan sholat zuhur di waktu zuhur, kemudian asar, karena Anda waktu itu jam 1 di Tangerang, di rumah Anda, Tangerang. Anda jam 1 di Tangerang, kemudian Anda melakukan sholat zuhur, kemudian langsung disambung dengan sholat asar. Ini contoh yang ketiga yang belum kami sempurnakan, belum kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, halaqah sebelumnya. Baik, di situ Anda terbebas dari hukuman Allah. Anda melakukan sholat. Baik, biarpun nanti ternyata jalan kenceng, jalan lancar, nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Contoh kemarin, atau contoh yang baru saja ini, Anda menduga bakal ada kemacetan. Sudah telanjur Anda melakukan sholat zuhur di rumah sekalian asar, tatanya perjalanan lancar. Oh, lancar. Perjalanan lancar. Sampai Jakarta masih jam 4 sore. Ketahuilah, apakah wajib diulang? Anda tidak wajib mengulang sholat asar. Akan tapi Anda boleh, tapi jangan dipaksakan orang mengulang. Anda boleh mengulang sholat asar, karena apa? Keluar dari khilafnya para ulama yang mengatakan sholat jamak dalam model ini tidak boleh. Anda tidak usah pusing masalah ini. Sudahlah, nggak usah diulang, sudah cukup, alhamdulillah. Anda melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau Anda ingin mengulang, diperkenankan. Tapi ingat, tidak wajib mengulang. Baik, selesai. Atau sebaliknya, contoh yang kemarin, pertemuan yang lalu. Anda jam 1 siang dari Jakarta menuju Tangerang. Di Jakarta jam 1 siang mau pulang ke Tangerang. Cuman ada dugaan nanti macet. Ada dugaan macet. Lalu Anda melakukan sholat zuhur sekaligus asar di kota Jakarta. Anda mau pulang. Tak taunya dari dugaan macet ternyata tidak macet. Perjalanan lancar. Sampai Tangerang sama jam 4 sudah nyampe Tangerang. Maka sama. Anda pun tidak wajib untuk mengulang sholat asar. Cukup. Jadi karena Anda tadi sudah melakukan sholat zuhur disambung dengan asar, Anda melakukan perjalanan nyaman Anda. Tidak usah noleh-noleh ke sana sini. Anda sampai di rumah, Anda tidak wajib mengulang. Kalau mengulang diperkenankan, tapi tidak wajib. Mengulang sholat asar diperkenankan, lagi-lagi keluar dari khilafnya ulama. Hanya diperkenankan, tapi tidak wajib. Sudahlah, tidak usah wajib, nggak usah diulang, selesai. Sekarang permasalahannya bukan di sini. Ini yang inti. Permasalahannya adalah jika seandainya Anda ingin menjamak takhir,
ternyata Anda tidak mampu melakukannya. Contoh, Anda ingin menjamak takhir, Anda tidak mampu melakukannya. Misalnya, mohon maaf, contoh yang tadi, contoh yang kemarin, Anda di perjalanan. Anda di Jakarta jam 12. Belum masuk waktu zuhur, Anda ingin pulang ke Tangerang. Anda ingin menjamak takhir, baik akan saya jamak takhir saja deh. Zuhur saya mau saya lakukan nanti di rumah saja. Atau sebaliknya, Anda dari Tangerang mau berangkat. Sebelum zuhur Anda dari Tangerang. Akhirnya perjalanan zuhur di tengah jalan Anda. Karena macet Anda ingin mengakhirkan, Anda kumpulkan di waktu asar. Berarti Anda meninggalkan waktu zuhur. Masuk waktu asar, ternyata masih dalam kemacetan. Lalu bagaimana saat ini? Setelah asar macet, nggak bisa turun. Apalagi ke pom bensin, nggak bisa turun sama sekali. Karena Anda tidak bisa turun. Nah, ini mau maghrib ini. Asarnya hilang, zuhur hilang. Mungkin sekali atau tidak? Mungkin. Ini sangat mungkin sekali. Maka bagaimana Anda di atas kendaraan ini? Bagaimana saya akan sholat? Kalau Anda turun, malah ganggu lalu lintas nanti. Anda tetap di atas kendaraan. Tapi ini bentar lagi maghrib ini, seberapa jam lagi maghrib nih, bagaimana ini? Gak mungkin nyampe ini, gak mungkin ini. Bakal hilang zuhur saya dan asar saya. Anda sudah di waktu asar dan mau habis. Maka bagaimana caranya? Jika Anda bisa berwudu, Anda wudu. Wudu yang gampang, jika Anda bisa wudu. Ada air di mobil Anda, dan Anda tidak mengotori tempat dan nyaman melakukan wudu. Kalau ternyata melakukan wudu susah, Anda bertayamum jika ada debu. Jika ternyata tidak ada debu juga, karena madhab Syafi'i nggak ada pakai jok. Anggap saja madhab Syafi'i yang dikukuhkan. Tidak ada air, tidak mungkin untuk berwudu. Kalau turun kemana wudu? Kalau membuang air ada minuman saja boleh. Seandainya Anda membuka jendela, membasuh wajah Anda, tangan Anda juga bisa. Nah, tapi kalau repot, selagi repot tidak usah wudu, tayamum saja. Tayamum, repotnya tidak harus repot banget, ya susah. Karena dalam keadaan, apalagi perempuan nanti malah buka auratnya, tambah repot. Di dalam mobil nanti tambah ada karu-karuan basah, sudahlah. Anda repot, tidak ada repot, susah air. Dengan bertayamum. Tidak ada tayamum, tidak ada debu, maka tidak usah wudu dan tidak usah tayamum. Anda sholat di atas kendaraan. Kalau Anda punya wudu, enak, tidak ada masalah. Anda langsung sholat di atas kendaraan. Tapi bagi yang tidak punya wudu, tidak punya tayamum, tetap sholat di atas kendaraan. Bagaimana caranya? Anda menghadap ke arah kendaraan. Sholat seperti biasa. Namanya sholat menghormat waktu. Yang penting tidak dosa di hadapan Allah. Anda cukup melakukan sholat saat itu dengan takbir. Seperti biasa sholat duhur dulu. 4 rakaat. Karena Anda bukan musafir yang panjang perjalanannya. Anda melakukan 4 rakaat. Setelah melakukan 4 rakaat sholat duhur, baru 4 rakaat sholat asar. Anda sholat dalam keadaan tidak punya alat bersuci. Tidak punya alat bersuci. Kalaupun Anda ikut pendapat yang bertayamum di jok, silahkan. Tapi kami ingin mempermudah lagi, ikut madhab Syafi'i, nggak ada tayamum di atas jok mobil. Cukup kalau tidak ada air, tidak ada debu, maka tidak usah bertayamum, tapi langsung melakukan sholat. Yang penting di hadapan Allah tidak dosa. Sebab kaidahnya, semua syarat yang tidak bisa dipenuhi karena udzur, kayak ini kan udzur, maka sholatnya sah. Cuman bedanya, sholat Anda sah, biasa sholat di atas kendaraan. Allahu Akbar, rukuk biasa, sujud lebih merunduk lagi, dan dilakukan seperti biasa, dan assalamualaikum, assalamualaikum. Kiblat Anda arah kendaraan. Akan tapi, ketahuilah, ini agar Anda tidak dosa. Tapi nanti, setelah Anda sampai ke tempat tujuan, di saat tempat nyaman, Anda wajib mengulang. Mengulang, jangan khawatir dengan mengulang. Karena apa? Anda waktu melakukan sholat tidak sempurna syarat-syaratnya. Itu hanya untuk menggugurkan dosa saja. Agar Anda tidak dosa di hadapan Allah, setelah Anda sampai ke tempat tujuan, Anda mengulang sholat duhur sekaligus sholat asar. 4 rakaat, 4 rakaat. Maghrib juga begitu dengan asar, dengan isya. Ini adalah, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat sama sekali. Mungkin seorang perempuan begitu. Najis semuanya. Najis, sholat di atas kendaraan. Karena nggak mungkin turun. Kalaupun turun, misalnya, aduh repot, turun. Anda di perjalanan, macet berat, sudahlah. Nggak mungkin ini saya melakukan sholat. Nggak mungkin sholat. Maka Anda melakukan sholat di atas kendaraan. Sehingga dengan demikian Anda tidak punya dosa. Tapi ingat wajib mengulang. Begitu juga yang sering kita temukan santri mungkin. Naik kereta. Atau naik bis. Dari Cirebon ke Jawa Timur. Sholat subuh, tak taunya sopirnya tidak mau berhenti. Tidak mau turun. Anda mau berwudu tidak mungkin. Anda susah. Mau sholat bagaimana? Anda tidak punya wudu, nggak punya tayamum. Sholatlah di atas bis. Menghadap ke timur, menghadap ke arah mobil. Sholat Allah Akbar, sholat subuh.
Setelah sholat subuh, assalamualaikum, beres. Anda tidak dosa di hadapan Allah. Tapi ingat, karena sholat Anda tidak memenuhi syarat, tidak menghadap ke kiblat, dan tidak bersuci, maka nanti setelah sampai tujuan dalam keadaan normal, Anda wajib mengulang. Tidak usah takut dengan wajib mengulang. Yang penting Anda tidak dosa. Kan urusan kita ingin terbebas dari dosa. Ini adalah sepintas, sekelumit sholat di atas kendaraan. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat dalam perjalanan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Tinggal berikutnya akan kami hadirkan bagaimana tentang niat-niatnya. Insya Allah pada halaqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.